Baiklah, Kiai. Baiklah, Kiai. Orang datang bertamu kepadamu dengan hasil ladang, dengan liputan utang, sekedar bisa bertendang, mencium tanganmu, bersimpuh di depanmu untuk mendengar demo. Mereka mencintaimu, Kiai, tanpa basa-basi. Mereka rela miskin untuk mengkayakanmu. Mereka sanggup berjalan jauh untuk merapat denganmu. Mereka sanggup lapar untuk mengenyangkanmu. Mereka rela menyerahkan gadis kesayangannya untuk menyukakanmu. Mereka sanggup dan sanggup serta sanggup untuk kesanggupanmu. Baiklah, Kiai. Aku mengerti bahwa jiwa ini mungkin sedang mati, menggugat kejujuran tersembunyi. Bolehlah aku berkata, aku mencintaimu dengan sekepal darah kentalku. Kalaulah jarang aku ke tempatmu, karena aku ragu kursi empu selaras dengan jiwaku nan labu. Aku takut kau pandang dengan matamu yang mulai runtuh ketika ku perkasakan, ketika ku perkasaan mulai rapuh. Tidak, Kiai, bukan begitu. Aku hanya ragu kain gamismu yang mahal, sehingga aku sulit lagi mengenal. Baiklah, Kiai, aku mengerti. Saat kau berkata, aku pewaris Nabi, tapi nabiku, nabi yang miskin, tidur selembar tikar, duduk di bangku kasar, dan pecintanya telah menawarkan tahta dan harta dari jenis manusia, jin dan malaikat. Gaungnya risih melihat kekasih bermelarat. Tapi nabiku, nabi yang sumeh, dengan dunia tersenyum meleceh. Tapi nabiku, nabi ramah dan lugu, yang membuatku semakin terharu. Itulah letak jiwaku, tak henti merindu. Itulah letak cintaku, tak henti menggebu. Aku yang aku, malu di malu bila tak begitu. Baiklah, Kiai. Mereka datang semata menganggukkan kepala, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, berkali-kali. Hilir laksana air mengalir di kali, larut dalam semedi, terenyuh, berkewuh. Cintanya kepadamu melebihi siapapun, tak peduli dalam keadaan bagaimanapun. Baiklah, Kiai, dibelikan kamu sebuah televisi, lalu kau berfatwa, itu sarana informasi yang kita wajib memiliki. Dan di TV muncul sejuta gambar. Ada yang membuat pikiran malah ambiar, ada yang mengukir iman malah pudar. Lalu fatwamu muncul sekedar didengar, dan kiai kita sedang berkelakar. Baiklah, Kiai, aku mengerti, tapi belum bisa memahami. Yang pernah ku tahu, Isa membuang batu. Batu itu melukai dadaku, melekat tanpa mampu mencerna. Sirat-sirat bermakna. Nabiku benar-benar berpaling. Nalarku kusut, kepala berbening. Aku ikut kamu, aku cinta kamu, aku ingin memiliki apa yang kau miliki. Nabiku berlalu.
membisu dengan segenap kebencian yang nyata ditampakkan. Hari ini cintaku pada Nabi hancur tanpa mengerti mengapa begini. Carikan kembali cintaku pada Nabi tanpa harus membuang televisi. Berkali-kali wajah Nabi bermuram manakala aku mengikuti acara sampai larut malam, dan ajaran zuhudku seharian tak mampu lagi untuk kudengarkan. Baiklah Kiai, pecintamu datang penuh keikhlasan dengan seperangkat kursi ukiran, tak kenal lagi tetangga berkesusahan, datang untukmu dengan seluruh abai. Silahkan sedih yang saku buntu, silahkan sedih yang perut kelaparan. Baiklah Kiai, aku pun mengerti, tapi belum memahami. Setiap orang kecil duduk di lantai dasar tanpa tikar, esoknya tubuh penuh luka keroan demi taklim muta'alim yang kau ajarkan. Orang besar duduk di kursi ukiran, bicaranya menggurui, lalu pergi setelah berjanji melengkapi keperluan yang layak kau miliki. Aku melihat Nabi, alisnya menurun, jidatnya mengkerut, dan menundukkan pandang saat kau berujar, kita wajib kaya untuk bekal berjuang. Lalu berubahlah tamu-tamumu. Rumah indahmu sudah malu mengenaliku. Yang ada cuma para amir dan pakar bangunan yang kudengar hanya kelakar menjemukan. Mereka mengisi kesibukanmu tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lagi malu-malu. Baiklah Kiai, aku mengerti, walau belum jelas mampu pahami. Yang aku tahu, aku sudah sulit mengikutimu. Walau aku tetap mencintaimu, aku hanya ingin kau maafkan saja diriku, yang tak lagi bisa berzikir sepertimu, yang tak setenang sepertimu, yang tak merokok sepertimu, yang tak bicara sepertimu, yang tak berdoa sepertimu, yang tak berjuang sepertimu, yang tak makan sepertimu, yang tak punya teman sepertimu, yang tak menerima hasrat jiwa manusia sepertimu. Zuhud ini telah kandas sampai di sini. Batinku kepadamu sudah putus saat ini. Aku berharap nabiku datang kembali, dan jiwaku yang mulai goncang. Aku bukan lagi santrimu. Sebelum pergi, nabiku berkata, adalah kesalahan besar, siksa besar, dusta besar bagi kaum Tegar, melupakan rakyat, mengabaikan umat, bersuka mewah di atas umat yang masih gelisah. Saksikan mana yang lebih besar antara Tegar dan Nalar, mana yang lebih benar, mana yang lebih mana. Baiklah Kiai, baik-baiklah. Aku baik-baik dalam abe, dalam abe, 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 abe.